Kini semakin kuat dan berkembanglah kekuasaan Tarumanagara dengan negara-negara bagian, mulai dari pesisir selatan Sumatera sampai daerah Brebes Kali Cipamali di sebelah utaranya dan sebelah selatannya sampai Kali Serayu yang sekarang menjadi wilayah Jawa Tengah. Jadi Kemaharajaan Tarumanagara di bawah kekuasaan Sri Maharaja Purnawarman meliputi 48 negara bagian yang terdiri dari kerajaan Salaka Nagara, Cupu Nagara, Nusa Sabai, Purwa Nagara, Ujung Kulon, Gunung Kidul, Purbalingga, Agrabinta, Sabara, Bumi Saganu, Palanu, Kosala, Legon, Indraprahasta, Manukrawa atau Cimanuk, Malabar, Sindang Jero, Purwakerta, Wanagiri, Galuh Wetan atau Purwagaluh, Cangkuang, Sagara Kidul, Kubanggiri, Gunung Cupu, Alengka, Manik Parwata, Karang Sindulang, Bitunggiri, Tanjung Kalapa, Pakuan Sumurwangi, Kalapa Girang, Sagara Pasir, Rangkas, Pura Dalem, Lingga Dewata, Tanjung Camara, Wanadatar, Setia Raja, Jati Ageng, Wanajati, Dua Kalapa, Pasir Muhara, Pasir Sanggarung, dan Kerajaan Indihiang. Pantaslah kalau Sang Purnawarman dinobatkan sebagai Sri Maharaja Purnawarman, Sang Iswara Digwijaya, Bima Parakrama, Surya Mahapurusa Jagatpati. Kebiasaan bila akan pergi berperang, dia memuja Batara Indra sebagai dewa perang, dewa hujan, dan dewa guntur. Oleh karena itu, Sri Maharaja Purnawarman pun dijuluki Sang Purandara Sakti Purusa atau manusia sakti penghancur benteng kerajaan, sesuai dengan mitologi Hindu. Setiap tanggal 11 bagian terang bulan Catra atau sekitar Maret-April, mulailah berdatangan para raja negara bagian ke Purasaba Tarumanagara di Sundapura untuk berbakti dan menyerahkan upeti kepada Sri Maharaja Purnawarman. Dan mulai tanggal 13 sampai 15 setiap bulannya, biasa dilakukan acara pertemuan para raja dengan jamuan yang sangat lezat, diiringi hiburan gamelan merdu dan para penari yang cantik. Dari kebiasaan pertemuan inilah Sri Maharaja Purnawarman dapat menyusun bermacam-macam pustaka, yaitu tentang undang-undang kerajaan, peraturan ketentaraan, siasat perang, pengembangan keadaan daerah, silsilah dinasti Warman, dan kumpulan maklumat kerajaan. Kesejahteraan rakyatnya semakin meningkat karena Sri Maharaja Purnawarman sangat memperhatikan pembangunan dan perbaikan aliran sungai. Bahkan pada tahun 410 Masehi diperbaiki alur Kali Gangga di wilayah Kerajaan Indraprahasta atau Cirebon sekarang. Kemudian sungai bagian hilirnya yang disebut Cisuba diperdalam
dan diperindah tanggulnya. Setelah selesai perbaikan dan pembangunan itu, ia pun menyelenggarakan selamatan dan membagikan hadiah harta kepada para brahmana dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pembangunan tersebut. Bahkan kepada Raja Indraprahasta sebagai bawahannya memberikan hadiah sebanyak 500 ekor sapi, 20 ekor kuda, 1 ekor gajah, dan pakaian serta jamuan makanan dan minuman yang lezat untuk dibagikan kepada para penduduk yang dipekerjakan dalam pembuatan dan perbaikan tanggul sungai tersebut. 2 tahun kemudian, Sri Maharaja Purnawarman memperbaiki dan memperindah Kali Cupu di negara bagian Cupu Nagara yang selesai tahun 334 Saka atau diperkirakan sama dengan tahun 412 Masehi. Setelah selesai pekerjaan, di sini pun diselenggarakan selamatan dan pembagian hadiah harta seperti di Indraprahasta. Setiap selesai pembangunan dan perbaikan, selalu dibuatkan prasasti yang ditulis pada batu dengan kata-kata berbunga mengenai kebesarannya yang mengesankan dirinya bersifat seperti Dewa Wisnu yang senantiasa memelihara dan melindungi segenap makhluk. Begitu sukacitanya Rahayat karena bisa bertani, berternak, dan bermata pencaharian perikanan dari aluran sungai yang bagus pengaturannya. Bahkan para pedagang pun semakin leluasa berniaga menggunakan perahu di sepanjang sungai sampai ke pelabuhan. Pada tahun 335 Saka atau diperkirakan tahun 413 Masehi, Sri Maharaja Purnawarman membangun dan memperindah alur Kali Sarasah di Kerajaan Manukrawa atau kerajaan di pesisir Sungai Cimanuk. Akan tetapi pada acara selamatan ia sakit sehingga mengutus Mahamentri dan Panglima Perang Cakrawarman untuk mewakilinya, disertai beberapa pembesar kerajaan Tarumanagara untuk menyerahkan hadiah harta seperti kebiasaan di kerajaan bawahannya yang lain. Pada tahun 339 Saka atau sama dengan 417 Masehi, Sri Maharaja Purnawarman membangun dan memperindah alur Kali Gomati dan Candrabaga yang dulu pernah dibangun oleh kakeknya sebagai raja pertama Tarumanagara. Seperti yang sudah dilakukan di tempat lainnya, ia pun menyelenggarakan selamatan, membagikan hadiah harta, dan memancangkan prasasti batu tulis, bahkan dilengkapi patung dirinya, lukisan telapak kakinya, atau lukisan telapak kaki tunggangannya, yaitu Gajah Erawata. Ada juga yang ditandai dengan lukisan kumbang, lebah, Sang Hyang Tapak, bunga teratai, harimau, dan lain sebagainya.